Di antara keistimewaan puasa, para ulama kemudian memberikan batasan-batasan terkait dengan dalam sebuah hadis dikatakan, lalu bagaimana dengan perintah Nabi yang menganjurkan untuk bersiwak ketika hendak sholat? Kemudian kaidah itu dirumuskan, dan kaidahnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya. Pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya dengan amal ibadah kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh barakah, bulan yang banyak sekali keistimewaan di dalamnya, bulan yang Allah mewajibkan puasa kepada kita semua sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan puasa sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Asrarus Shaum, yang pertama adalah as-shaumu rubul iman. Puasa itu adalah seperempat daripada keimanan. Hal ini senada dengan hadis Nabi yang mengatakan as-shaumu nisfus sabri was-shaumu nisfus sabri wasabru nisful iman. Puasa itu adalah sebagian daripada kesabaran, dan kesabaran itu adalah sebagian daripada keimanan. Puasa dan sabar itu adalah amal ibadah yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena pahala daripada puasa dan sabar ini langsung Allah sendiri yang membalasnya. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Bahwasanya setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat kecuali puasa. Kata Allah, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Bahwasanya puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi puasa itu adalah ibadah yang pahalanya langsung Allah sendiri yang membalas. Begitu halnya dengan sabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya orang-orang yang berpuasa akan disempurnakan pahalanya dengan pahala yang tak terhingga atau tanpa batas. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua keistimewaan puasa yaitu bahwasanya mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Orang yang berpuasa
itu pasti mulutnya berbau karena lamanya diam atau karena dia tidak mengkonsumsi apapun, sehingga Allah memberikan pahala, Allah memberikan sebuah keistimewaan berupa bau mulutnya itu diganti dengan bau misik. Para ulama kemudian memberikan batasan-batasan terkait dengan orang yang melakukan siwak atau gosok gigi ketika berpuasa. Di dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa melakukan siwakan tatkala matahari itu sudah tergelincir atau ketika memasuki waktu zuhur hingga matahari itu tenggelam. Oleh karena itu, maka ketika kita berpuasa, hindarilah untuk melakukan siwakan atau gosok gigi. Lalu bagaimana dengan perintah Nabi yang menganjurkan untuk bersiwak ketika hendak sholat? Sebagaimana sabdanya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholat. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka saya perintahkan mereka semua untuk bersiwakan ketika mau melaksanakan sholat. Ulama kemudian membuat sebuah kaidah antara bagaimana ketika ada orang berpuasa, di satu sisi ada anjuran bersiwakan dan di satu sisi ada larangan untuk bersiwakan. Kemudian kaidah itu dirumuskan dan kaidahnya yaitu darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Biasanya meninggalkan sebuah kerusakan itu lebih didahulukan daripada menarik sebuah kemaslahatan. Sehingga antara larangan bersiwak dan anjuran bersiwak bagi orang yang melaksanakan puasa itu lebih didahulukan yang meninggalkan siwak. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya keistimewaan puasa yaitu Allah telah menjamin surga bagi orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis dikatakan, lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Dalam surga itu ada sebuah pintu yang dinamakan ar-rayyan, yang mana pintu itu tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Karena itu orang-orang yang berpuasa itu mendapatkan jaminan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan sukacita, dengan riang gembira, tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan, khususnya puasa, dan mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.